أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya ketua pengurus dan sekaligus jamaah Masjid Adz-Dzikri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati. Materi ini cukup berat bagi saya. Bukan berat menyampaikan, tapi memang berat untuk kita laksanakan. Tapi dengan niatan bahwa ini untuk memotivasi diri kita, untuk mendorong kita lebih meningkatkan kesiapan kita untuk kita bisa dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, husnul khatimah. Husnu itu asal kata dari hasuna, yahsunu dalam bahasa Arab, husnun, hasuna yahsunu husnun, itu artinya baik. Ya, dalam doa yang sering kita baca, hasanah, ya, kebaikan. Al khatimah, khatimah itu artinya akhir, terakhir, itu khatimah. Kalau khotam itu lain, khotam. Khatim, ya, itu juga mempunyai arti yang mirip. Khotam itu artinya bisa berarti cincin. Khatam juga bisa berarti stempel, dan khatam juga bisa berarti terakhir. Ya. Kenapa cincin terus khatam stempel dengan terakhir? Karena memang dulu Nabi Muhammad SAW itu memakai cincin sekaligus fungsinya sebagai khatam, stempel, ya, supaya enggak dipalsu. Ya, bertuliskan Muhammad, stempelnya. Ya. Ya, kalau cincin ini enggak ada stempelnya nih, ya, perhiasan saja. Jadi khatam itu stempel. Kalau sudah di stempel itu sudah terakhir, ya. Makanya itu salah dalam administrasi, di stempel dulu baru tanda tangan, gitu ya. Yang benar adalah tanda tangan dulu baru di stempel, ya. Itu yang bagus, itu yang baik. Nah, khatam, husnul khatimah, ini khatimah. Khatimah itu akhir dari kehidupan kita, akhir dari kematian, pada saat kematian, khatam, khatimah. Sebelum saya menyampaikan bagaimana kita bisa meraih husnul khatimah, saya menyampaikan dulu tanda-tandanya. Ada tanda-tanda husnul khatimah. Walaupun sebagiannya ketika orang meninggal pada saat seperti itu, ya, langsung kita klaim, oh ini husnul khatimah gitu. Tapi kalau doa sih boleh, mudah-mudahan husnul khatimah. Ya. Saya tidak, supaya ini banyak sekali, supaya tidak ngambil waktu, hadis-hadisnya sementara saya kesampingkan. Pertama,
Tanda-tandanya itu akhir dari kehidupannya dengan tahlil, dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya. Dakhala, bahasa Arab dakhala itu past tense. Fi'lul madhi, kata kerja yang sudah berlangsung. Tapi di sini konotasinya adalah ketika diungkap dengan al-fi'lul madhi, dengan past tense, dengan sesuatu yang sudah berlangsung, ini artinya kepastian. Ya, jadi semacam jaminan dari Rasulullah SAW ketika akhir kalam kita adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga, begitu. Kadang-kadang makanya setiap orang yang sedang sakit keras, ya, itu sebaiknya ditalqin. Ditalqin itu artinya disampaikan, dituntun untuk zikir. Kalau kita khawatir nanti macet di tengah jalan, kalau la ilaha macet langsung, ya, dan dia sulit, ya, sebutkanlah lafaz Allah, 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 ya, seperti itu. Nah, ini akhir dari kehidupannya atau kalamnya dengan tauhid, la ilaha illallah. Ini riwayat Abu Daud hadisnya. Yang kedua tandanya adalah ketika orang meninggal, baru meninggal, ya, bukan sebelum meninggal. Ketika baru saja meninggal itu dahinya berkeringat. Dahinya berkeringat, bukan badannya, ya, berkeringat. Ya. Dan tidak semua yang berkeringat, ya, lalu kita ini kan husnul khotimah. Ini salah satu tandanya saja, dahinya saja berkeringat. Ya. Tapi kalau orang sakit jantung itu tangannya berkeringat, ya. Ya, tapi yang hadis husnul khotimah ini dahinya. Jadi kalau orang meninggal, ada kemarin meninggal lagi main badminton. Ya, badminton kan keringetan kan emang. Nah, keringetan itu belum tentu gitu, karena memang sudah berkeringat semuanya gitu. Ya. Tapi dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang tenang, dia berkeringat dahinya. Ini tanda-tandanya. Ya, kita doakan saja ketika kita menuntun orang sakaratul maut, dahinya berkeringat, subhanallah, kita Allahu Akbar, ya Allah persaksikan mudah-mudahan si fulan ini adalah ahli surga. Ya. Lalu malam atau hari Jumat meninggalnya. Nah, ini yang saya katakan belum tentu. Ya, ada orang penjahat meninggalnya hari Jumat, malam Jumat dibilang husnul khotimah. Gitu. Tapi ini maksudnya inti daripada husnul khotimah adalah iman, ya. Dia dalam kondisi beriman dan berislam, Islamnya bagus, soleh lah gitu. Nah, ini malam Jumat atau hari Jumat. Nah, mudah-mudahan Pak Nori meninggal husnul khotimah, ya. Pak Nori kemarin hari Jumat mau sholat Jumat jam 11, ya. Mudah-mudahan. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, dia akan diamankan dari fitnah alam kubur. Maksudnya azab alam kubur, ya. Ya, kalau azab alam kuburnya diselamatkan, ya insyaallah, ya, mudah-mudahan kesananya akan selamat, ya. Tergantung nanti timbang amalnya gitu di yaumil hisab. Yang keempat, mati syahid atau perang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mati karena wabah menular. Meninggal karena ada wabah menular, ya. Dia meninggal dalam kondisi wabah, penyakit. Lalu mati dalam ketika al-mabtun, sakit perut. Nah, ini yang sering sakit perut, meninggal laki-laki, ya, sakit perut. Al-mabtun. Lalu yang ketujuh al-ghariq, meninggal tenggelam. Ini juga husnul khotimah, ya.
Jadi jangan khawatir ibu kalau kemana-mana naik kapal laut ini biasanya suka tenggelam gitu, jangan khawatir ya. Itu yang kebenaran nasibnya aja ya. Tapi kalau kita mati tenggelam dalam keadaan beriman ya, insya Allah itu al-ghariq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khatimah. Yang kedelapan, melahirkan. Ibu-ibu ini ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara syuhada yang dikatakan syahid adalah melahirkan, ketika meninggal dunia ketika melahirkan ya. Lalu sakit TBC ya, ini juga mempertahankan harta ya. Seorang beriman ketika dia mempertahankan harta, ada rampok gitu, begal ya, dia mempertahankan harta dia, insya Allah itu mati syahid ya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid, ini hadisnya, kata Rasulullah SAW. Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdhihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena mempertahankan hartanya ya, dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena kehormatan dirinya, dia juga mati syahid ya. Ini mempertahankan harta dan kehormatan. Membela agama, ini jelas. Tertimbun reruntuhan ya, ini juga mati syahid ya. Ya, tapi jangan diminta ya, nggak boleh diminta. Mentang-mentang ini mati syahid terus tiba-tiba biarin aja itu, ntar dia merosot kita mati syahid, jangan ya. Ini di sini rupanya banyak, saya perhatikan sudah banyak daerah rawan longsor nih ya. Kemarin agak orang kaget, orang Sawangan itu kaget mendengar Kayangan longsor katanya. Gambaran mereka yang namanya perumahan Kayangan itu nggak bakal terjadi bencana gitu. Yang kemarin di Pesona ya, bukan di Kayangan, yang di Pesona Depok itu longsor. Nah di pinggir jalan sini juga rawan sekali itu ya. Saya sudah usulkan supaya diantisipasi. Kalau nggak salah sudah 5 kali turun itu tanah yang di sebelah rumah Pak Bahar ya, Dokter Bahar. Nah di pinggir jalan itu, karena di atasnya saya lihat ada bangunan itu iya ya. Dua alternatif saya bilang, bangunannya dimajuin ke sana kalau bisa gitu, sehingga turapnya itu bertahap gitu, berjenjang ya, lebih datar lagi, lebih landai, tidak curam begitu. Lalu mati al-hariq, mati terbakar ya, orang yang mati terbakar. Saya bilang kepada teman-teman damkar ini, saya bilang ini pejuang, kalian pejuang, syaratnya satu, soleh ya. Kalau nggak soleh mati terbakar, mati konyol, saya bilang. Makanya kalian harus soleh, rajin sholat ya. Beriman, rajin sholat ya. Bahkan kalau pertama kali mendengar sunnah Rasulullah, pertama kali melihat api begitu ya, teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Baru dia akan berangkat pulang, apa slogannya itu, sebelum api padam gitu. Tidak pulang sebelum api padam, itu pemadam kebakaran ya. Terbakar sudah siap siaga yaumaz zahf ya, ketika sudah siap siaga meninggal untuk siap siaga berperang ya. Ini para angkatan-angkatan yang sudah berperang, mau siap mempertahankan negara dan juga sudah siap perang, meninggal, itu dia mati syahid. Dan yang terakhir adalah mati dalam ketika amal soleh ya. Mati pada saat amal soleh. Makanya Amir bin Thabit Az-Zubair, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalnya dalam kebaikan ya. Dia minta, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan sujud. Itu selalu dia minta itu. Subhanallah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggal dunia di sujud terakhir, di rakaat terakhir ya. Pada salat maghrib malam Jumat pula. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian,
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjemahan hadisnya itu, seringkali kata Rasulullah seorang muslim, seseorang itu meninggal dalam pada saat hobinya yang dia lakukan. Jadi setiap pekerjaan menjadi hobi. Ya. Jadi kalau hobinya kiai saya itu meninggalnya karena sedang ngajar ngaji. Ya, seperti gini. Ya. Mudah-mudahan saya dipanjangkan umurnya ini. Masih sering ngajar ngaji. Ada lagi Kiai Kamaluddin Bekasi, cucunya Kiai Nur Ali Bekasi, itu meninggal ketika khutbah Jumat. Nah, khutbah pertama, belum khutbah kedua kalau tidak salah itu. Pertengahan khutbah pertama beliau langsung jatuh meninggal. Nah, itu hukumnya gimana? Apa didiemin terus diganti? Enggak, khotibnya diganti, ya, jenazah diurus, khutbah dilanjutkan, nggak boleh dibatalkan. Terus selesai dipercepat, tentunya dipercepat, lalu selesaikan pengurusan jenazah. Ya, pada saat itu sempat dibawa ke rumah sakit, tapi di perjalanan meninggal dunia. Ada lagi Bapak orator, Bapak Kiai Haji Hashim Adnan, itu juga begitu. Ya. Tidak langsung ketika beliau berorasi begitu, beliau orasinya itu luar biasa kan, Pak Kiai Hashim Adnan itu. Bapak mungkin kalau orang Jakarta tuh sering tuh tahu itu, kenal. Kalau yang khutbahnya suka cok gali cok galaga cok cocok, nah itu Kiai Hashim itu. Ya, itu Hashim gayanya begitu. Nah itu ketika berorasi begini, ya, jantung tinggal terus bawa, sudah tidak ada. Jadi lakukanlah hobi-hobi yang dalam kebaikan. Dan gak sedikit orang yang meninggal secara mendadak, ya. Kemarin di Depok itu meninggal ketika dia mancing, lagi mancing, karena hobinya mancing dia. Seminggu bisa 3-4 kali lagi mancing, Pak. Ya mudah-mudahan dia dalam kondisi husnul khotimah karena dia orang yang soleh, yang baik, ya. Lagi mancing begini masuk kolam gitu, ya, karena dia ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khotimah, dalil yang paling nyata adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102. Potongan ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iman. Jadi inti husnul khotimah ya iman. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Ini dijelaskan oleh Allah, bertakwanya itu apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu adalah takut kepada Allah, tidak menjalankan kewajibannya. Makanya takwa ini tidak hanya sholat, takwa tidak hanya mengaji, tapi takwa juga adalah menjalankan kewajiban-kewajiban dia di dunia untuk meraih husnul khotimah seperti itu. Ya, kalau kewajiban dia belum selesai, harus selesaikan dulu, termasuk kewajiban hutangnya. Bagaimana dia berupaya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Ini juga kewajiban. Dan ini masuk dalam kategori perintah ittaqullaha haqqa tuqatih. Karenanya Rasulullah SAW perintah takwanya itu ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapusnya, ya, akan dihapus itu. Sayyi'ah itu perbuatan baik, ya. Bedanya sayyi'ah dengan dzunub. Kalau dzunub biasa di dosa, ya, dosa, istilah dosa dzunub dalam bahasa Al-Qur'an itu dosa besar. Tidak menjalankan kewajiban juga dosa besar, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan akhirat. Ya, bagi laki-laki ya nafkah, memberikan nafkah. Tidak memberikan nafkah ini kewajiban, ini dosa besar. Ada sayyi'ah dalam Quran. Sayyi'ah ini dosa-dosa kecil. Nah, yang dosa-dosa kecil ini harus diikuti dengan
dihapus, bisa dihapus, di-delete. Dengan apa? Dengan hasanah. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dihapus itu. Ini perintahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim yang artinya ada kalanya seseorang bersama dengan amal kebaikannya. Ada kalanya seseorang masuk surga, ada kalanya seseorang beramal sampai antara amalnya itu, antara dia dan surga itu hanya tinggal sejengkal. Ya, dalam hadis lain dikatakan tinggal satu hasta. Satu hasta itu segini ya. Oh, sejengkal segini. Sahasta. Lalu dia dengan takdirnya mengamalkan amalan buruk di akhir hayatnya. Lalu dia masuk ke dalam neraka. Apakah tidak diperhitungkan antara amal besar dan amal-amal kecil? Yang disinilah yang dikatakan kalau tadi kebalikan amal baik bisa menghapus dosa-dosa kecil sebelumnya. Nah ini akhir daripada kehidupan ini juga bisa saja dia mengalihkan kebaikan-kebaikan itu kepada sebuah keburukan yang dinilai ini besar pada akhir hayatnya sehingga memasukkan dia ke dalam, dimasukkan dia ke dalam neraka. Ya. Dan sebaliknya juga begitu. Ada kalanya seseorang beramal di dalam dunia dengan keburukan pada kehidupannya itu sehingga antara dia dan neraka itu tinggal satu hasta. Sudah dekat. Tetapi di akhir hayatnya dengan takdirnya dia melakukan amal soleh. Amal soleh inilah yang memasukkan dia fadakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Ya. Nah ini hadis yang menjelaskan tentang masalah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Jadi hanya ada dua kemungkinan, hanya ada dua alternatif. Akhir kematian itu hanya dua, atau satu di antara dua kondisi, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya. Makanya harus kita raih. Ya. Yang pertama secara cepat saya katakan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang takut dia istazada, dia akan berbekal. Kalau dia berbekal dia sampai tujuan. Ya. Logikanya begitu. Kalau kita memangnya tahu jauhnya dan sulitnya perjalanan hidup, pasti kita akan berbekal. Kalau kita berbekal kita akan sampai. Kalau kurang bekalnya nggak akan sampai. Logikanya begitu. Nah dalam kehidupan akhirat juga begitu. Kita harus takut, kita harus tahu, kita harus yakin kehidupan yang hakiki itu, bahagia hakiki itu ya nanti di akhirat. Kalau itu kita tahu, kita akan berbekal. Kalau kita berbekal, kata Rasulullah SAW, dia akan sampai tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, lalu ditutup hadis ini dengan kata-kata ala inna sil'atallahil jannah. Ya. Ketahuilah bahwasanya perhiasan Allah ini mahal. Yang dimaksud dengan perhiasan Allah adalah surga. Artinya memang membutuhkan mujahadah, membutuhkan kerja keras. Ya, untuk kita bisa berbekal dalam kehidupan ini, dan bekal kita adalah kebaikan-kebaikan. Yang kedua, bertaubat. Ya, bertaubat ini ditajdid terus, diperbaharui. Inilah maknanya dari kenapa kita setiap habis sholat selalu kita ucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini taubat. Ya. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu akan bahagia. Dan taubat ini diulang-ulang. Yang ketiga adalah berdoa. Enggak ada papan tulis, enggak apa-apa. Berdoa. Doanya tadi yang saya baca di antaranya. Mudah-mudahan pada hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Singkat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya, jadi minta ketetapan hati, tetap kita dalam ketaatan. Ada lagi doa, Allahumma
ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Agak panjang. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Allah, ahsin, perbaikilah aqibatana, akhir dari kehidupanku, fil umuri kulliha, dalam setiap urusanku, wa ajirna, dan selamatkanlah kami, oh maaf tadi kami ya, bukan aku, akibatana itu kami, min khizyid dunya, dari kehinaan dunia, wa adzabil akhirah, dan dari azab akhirat. Ini doa-doa ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meraih husnul khotimah. Ya, yang nulis atau yang sudah hafal kita baca ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini satu. Yang kedua, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ini doanya. Yang keempat, ya, kita tidak boleh berangan-angan panjang. Kata Rasulullah SAW, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Ya, sebentar. Orang asing dia akan balik. Ya. Kalau dia nggak mau balik ya dibalikan paksa. Ya. Kalau dia nggak mau balik. Abirus sabil, orang yang menyeberang jalan. Ya, seberang jalan sebentar. Set. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, kata Rasulullah. Fa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jangan menunda-nunda waktu. Kalau engkau berada pada pagi hari dan sempat lakukan kebaikan, fala tantadhiril masa. Jangan menunggu sore hari. Ya, kalau sudah sempat. Kita sering begitu kan? Enggak taunya udah enggak ada. Ya, saya juga sering begitu, suka begitu tuh. Wah, saya mau silaturahim sama si fulan ini udah lama gitu. Kebenaran subhanallah sakit. Saya bilang insyaallah ya besok aja lah. Ya mungkin lebih enak nih gitu ya. Nah, taunya sorenya udah meninggal. Nah, itu tertunda itu silaturahim kita itu. Padahal yang namanya iyadatul marid, menjenguk orang sakit itu luar biasa. Dalam hadis qudsi dikatakan, wahai fulan, engkau tidak pernah menjengukku, kata Allah. Bagaimana aku bisa menjengukmu wahai Tuhan, wahai Allah? Engkau adalah Allah, aku adalah hambamu, enggak bisa aku menjengukmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ketika saudaramu sakit engkau tidak menjenguknya. Ketahuilah ketika engkau menjenguk dia sama halnya engkau menjenguk diriku, menjenguk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini keutamaan yang luar biasa menjenguk orang sakit. Ya, kalau enggak ada saudara sakit lagi waktu luang, ya enggak apa-apa, datang ke rumah sakit ya, jenguk ya. Ini ada budaya menarik ini yang waktu saya mahasiswa di Saudi itu ada program jenguk orang sakit, program mingguan. Jadi ada jenguk orang sakit, ada program ziaratul kubur, ziarah kubur, terus minggu sekali Pak Zainal ya. Jadi biar ada orang sakit nggak sakit, ke rumah sakit aja kita, ke rumah sakit kita bawa apa gitu, beberapa oleh-oleh lah gitu ya, kita berikan, kita berdoa di situ untuk orang-orang sakit ya. Subhanallah, pulangnya itu langsung kita ya, yang tadinya merokoknya 5 bungkus jadi kurangin 1 bungkus gitu. Kerokok jadi nggak ngerokok, takutan dia ya, karena melihat orang-orang sakit seperti itu. Nah, ziaratul kubur juga begitu. Ya, sunnahnya itu hari Jumat ya. Ziaratul kubur untuk ayah ibu itu hari Jumat kalau memangnya sempat.
Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau kamu bisa melakukan kebaikan di sore hari, jangan nunggu pagi hari. Ya. Yang kelima, jauhi maksiat. Man mata ala amalin yub'atsu ala dzalik. Barang siapa yang meninggal dengan satu pekerjaan yang baik ataupun buruk, dia akan dibangkitkan seperti itu. Jadi nanti dia akan dibangkitkan, dihidupkan lagi dari kuburnya seperti dia ketika meninggal dunia. Kalau tadi meninggalnya siapa? Seorang sahabat Rasulullah SAW, Amir Az-Zubair, ya, meninggalnya sujud, ya itu nanti dia ketika dibangkitkan dalam keadaan sujud. Subhanallah. Sabar, ya, meraih husnul khotimah juga harus dengan sabar. Sabar dalam ketaatan. Ya, kata Rasulullah SAW, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Di antara sikap sabar yang harus kita ini adalah kebaikan ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat. Kenapa dikatakan kebaikan? Oh iya, bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat, kumpul-kumpul dengan masyarakat, ini kebaikan. Lebih baik, kata Rasulullah SAW, lebih utama dari seorang mukmin yang menyendiri, dari seorang mukmin yang bahasa kita eksklusif gitu. Tapi dia memang harus campur baur dengan masyarakat. Dan itu harus sabar, kata Rasulullah, wa yasbiru ala adahum. Seringkali kalau kita bermasyarakat banyak gangguannya kan, banyak gangguannya. Apalagi kalau siapa Pak Muhyiddin, kalau wakil wali kota berbaur sama masyarakat, ya itu banyak gangguannya juga Pak. Ya, minimal ngadu Pak, curhat ya. Ya itu harus sabar. Kalau nggak sabar ya dia nggak akan mau itu bertemu dengan masyarakat. Ya, mengunci diri, ya telepon sering nggak diangkat, ya SMS nggak dibalas, ya. Nah, ini namanya tidak berbaur dengan masyarakat. Harus bergaul dengan masyarakat. Husnudzan billah yang terakhir. Husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, kok kita setiap hari sholat, kok kita sehari bersedekah, berbakti, kok ada aja cobaan ya gitu. Ya, ini namanya kurang berbaik sangka sama Allah. Ya, berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, firman Allah dalam hadis qudsi, ya, ana inda abdi ana dhanni abdi ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengikuti prasangka. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Gitu maksudnya. Inilah Bapak Ibu sekalian beberapa hal bagaimana kita bisa meraih husnul khotimah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan, ya. Saya mohon doa pada Bapak Ibu semua, apa yang saya tidak hanya pandai berbicara tapi saya juga pandai mengamalkan, ya, seperti Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Bapak Ustadz Idris Abdul Somad. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mungkin 3 orang penanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa tanda-tanda husnul khotimah adalah secara singkat tadi membela agama. Saya coba kaitkan ini dengan upaya kita untuk membela agama, memilih seorang pemimpin yang memang baik. Karena memang disebutkan di dalam surat Al-Maidah 51 itu bahwa wahai orang-orang mukmin, hendaklah engkau jangan memilih kaum Yahudi, Nasrani sebagai pemimpinmu. Kalau tidak, engkau termasuk dalam golongan itu. Nah, dihadapkan pada kenyataan bahwa memilih pemimpin yang baik ini, yang sulit ini, apa tafsirnya dari ayat itu dalam rangka membela agama tadi? Apakah memang kita boleh dalam keadaan tertentu tidak memilih seorang muslim sebagai pemimpin karena diharapkan lebih menegakkan nilai-nilai agama Islam, ataukah memang kita mutlak menafsirkan itu sebagai apa adanya, harfiah, sesuai dengan kalimatnya bahwa kita tidak boleh
memilih kaum Yahudi dan Nasrani. Mohon arahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kata Sayyidina Umar, la islama illa bi jama'ah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Ini athar ya, bukan hadis. Maksudnya perkataan Sayyidina Umar. Kata beliau, tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan berjamaah. Tadi bersosialisasi tadi. Ya. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada kumpulan orang, tidak ada komunitas apapun dalam kehidupan ini kecuali harus ada pemimpin. Wala imarata illa bi ta'ah. Tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan, loyalitas. Nah, ini dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fi safarin falyu'ammir ahadukum." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian dalam safar 3 orang saja, itu hendaknya, kata-katanya itu perintah, Pak, falyu'ammir. Ini dalam bahasa Arab, lam di sini lam lil amr. Lam di sini bukan lam kata sambung, tapi lam di sini adalah kata perintah. Fal yu'ammir ahadukum. Kalau kalian bertiga, hendaknya satu di antara kalian menjadi pemimpin. Ya, tidak boleh semuanya pemimpin. Ya, manfaatnya nanti kalau ada keputusan-keputusan yang harus diambil semuanya berbeda pendapat ya. Kalau 3 orang ya, insyaallah jadi mengambil sebuah sikap keputusan seorang pemimpin. Ya. Nah, dari sini ini juga dikaitkan dengan masalah kepemimpinan, mungkin Bapak kaitan dengan masalah kekuasaan. Di sini kita bisa pahami kenapa para sahabat, diantaranya Ibnu Umar, dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan, ada yang mengatakan ini perkataan Umar, sampai mengatakan ad-din wa sultan tau'aman. Agama dan kekuasaan ini adalah saudara kembar. Maksudnya jangan dibiarkan kekuasaan ini kepada orang-orang yang bisa memimpin, yang tidak amanah dalam kepemimpinannya. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa kepemimpinan ini, ya, jabatan ini adalah khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah, bisa menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Alhamdulillah Rasulullah memberikan pengecualian. Kalau tidak ada pengecualian ini, wah, kita nggak boleh itu untuk duduk dalam suatu jabatan kepemimpinan. Illa man adda bihaqqiha, kecuali dia yang melaksanakan dengan amanahnya, menjalankannya dengan amanah. Bapak kaitkan dengan masalah agama, yaitu tadi, karena memang sampai mengatakan ad-din wa sultan, agama dan kekuasaan ini saudara kembar, jangan dipisahkan. Ya, kita tahu bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menyebarkan misi kerasulannya memindahkan mengajak manusia kepada cahaya Allah, itu lewat kekuasaan. Ya. Dijadikanlah beliau sebagai seorang raja sampai Ratu Bilqis masuk Islam karena dakwahnya Nabi Sulaiman. Karena Ratu Bilqis nggak bisa dikalahkan kekuasaannya oleh yang lain. Ya, dengan takdir Allah kekuasaannya bisa ditumbangkan, tunduk dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud juga begitu, kisah Dzulqarnain juga begitu. Terus sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah salah satu arti daripada membela agama, yaitu dengan lewat seperti ini, lewat kekuasaan. Ya, karena ternyata jihad fisabilillah juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berperang di jalan Allah ini bukan satu-satunya amal soleh, amal kebaikan, walaupun memang ini salah satu cara membela agama ketika kita mempertahankan agama kita. Ya, tetapi ketika ada beberapa orang Islam itu bertanya kepada Rasulullah, minta dia itu diajak untuk berperang di jalan Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu masih punya ibu enggak? Ya, kamu masih punya bapak enggak? Iya, masih punya bapak. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menunda si anak muda ini untuk berperang fisabilillah, seraya berkata, ya, birra walidaika, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Jadi rupanya si anak muda ini masih punya masalah dalam hal hubungan orang tuanya, maka Rasulullah menghambat dia gitu untuk tidak ikut perang fisabilillah. Jangan sampai dia perang terbunuh, dia punya kewajiban yang belum tertunaikan. Artinya apa? Artinya kalau perang fisabilillah satu-satunya ajaran Islam yang tertinggi, maka Rasulullah SAW akan mengingatkan dia, mengikutkan si anak muda perang di jalan Allah. Tapi kenyataannya tidak. Ya. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan Rasulullah SAW ketika ditanya afdhalul a'mal, ya Rasulullah, apa yang amalan yang paling afdol yang bisa aku lakukan? Nah, itu dengan satu orang dengan satu orang yang lain itu berbeda. Ya, di sisi lain pernah Rasulullah mengatakan afdolul amal, sebaik-baik perbuatan amal soleh adalah birrul walidain tadi. Baru yang ketiga jihad fisabilillah. Tapi yang di sisi di lain hal yang lainnya Rasulullah SAW menjelaskan as-sada al-infaq fisabilillah. Infak, bersedekah. 1, 2, 3, baru yang terakhir jihad fisabilillah, perang jalan Allah. Jadi ini pun menjadi sebuah isyarat dari Rasulullah SAW bahwa yang namanya amal soleh ini sangat beragam. Dan jihad fisabilillah memang membutuhkan spesialisasi orang-orang yang memang spesial untuk bisa mempertahankan agama. Kecuali dalam kondisi darurat siaga 1. Ya, diserang negara ini habis-habisan ketika zaman penjajah, mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya Pak ya. Nah itu terus imam, presiden mengumandangkan komando perang, semuanya harus berperang, ikut angkat senjata. Nah itu wajib mempertahankan diri, membela agama. Ya. Nah salah satunya adalah tadi kalau kita kembalikan kepada dengan memilih pemimpin, itu makanya kita memang kriteria pemimpin itu harus benar-benar dalam kajian keislaman. Orang bilang ini kan politik, kekuasaan, nggak ada hubungannya dengan agama. Oh, salah besar. Dan sudah banyak bukti-bukti, ya, bukti-bukti bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan apabila ini tidak dipegang oleh orang-orang Islam yang mempunyai amanah tinggi. Ya, kita harus bersabar dalam kondisi negara yang memang masih menganut demokrasi, sistem suara penjahat masih disamakan dengan suaranya jaksa, suara orang awam masih disamakan, 1 vote juga 1 suara itu sama dengan suara ulama. Kita harus bersabar dalam kondisi ini, tapi yakinlah husnudzan pada Allah bahwa kalau kita berupaya terus dengan sekuat tenaga, apapun yang bisa kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang kita kehendaki. Sebab ini kata Allah, wal aqibatu lil muttaqin, akibat akhir daripada perjalanan hidup ini adalah untuk orang-orang beriman. Ya, jadi jangan pernah apatis, jangan bersikap apatis terhadap kehidupan bangsa negara. Kita harus tetap terus optimis, ya, dengan memperbaiki diri. Ya, kalau memangnya perlu regulasi undang-undang, ya berarti kita harus memilih wakil-wakil rakyat kita yang mempunyai amanah. Ya, kalau perlu kita salamin, ya bahasa Islamnya kita baiat gitu. Seumpama Pak Zainal mau jadi anggota dewan gitu, kita baiat aja di sini. Ya, kalau macam-macam nggak mengaspirasi agama keislaman nanti celaka gitu, mubahalah namanya ya. Itu disumpah gitu. Kalau perlu disumpah seperti itu untuk meyakinkan kita bahwa kita berafiliasi kepada hal seperti itu. Itu Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak kurang puas, sehingga nanti kita bisa lanjutkan diskusinya. Ya, silakan Pak. Ya mungkin ada lagi Bapak yang sana. Ibu. Oh ada di sini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada beberapa yang menarik dari catatan Ustadz bahwa tanda-tandanya husnul khotimah adalah salah satunya kena wabah, terus sakit perut, terus TBC. Ini latar belakangnya apa ya? Karena misalnya atau tenggelam, misalnya sakit TBC sekarang ini kan memang yang penyakitnya agak menakutkan. Negara-negara maju kalau kita tahu kita sakit TBC dia tidak akan terima
visa kita bisa ditolak. Misalnya Australia kalau ada titik aja di paru-paru kita itu nggak boleh masuk gitu gara-gara TBC. Tapi ternyata ini adalah tanda-tanda syahid gitu. Nah, ini apa ya latar belakangnya? Misalnya yang tadi ini karena ada beberapa. Misalnya sakit perut itu tanda-tandanya orang, salah satu tanda-tanda orang kena serangan jantung itu sakit perut. Ya, dia kolik. Nah, apakah itu memang tanda-tandanya menjadi, walaupun itu bukan semuanya menjadi hal yang mati syahid. Tapi latar belakangnya apa ya? Sangat menarik untuk itu. Terima kasih Ustaz. Iya, ini bukan berarti kita pelihara orang sakit TBC, enggak Pak. Jadi yang namanya penyakit itu kan kita harus ikhtiar. Kata Rasulullah SAW, tadawau, berobat. Nah ini yang berobat juga jadi masalah nih Pak. Ya, kata-kata berobat, ya berobat. Jadi hadis Rasulullah SAW ini kadang-kadang orang Islam ini memahami, mempraktekkan satu hadis saja tanpa mengindahkan ada hadis yang lain. Ini tadawa kalau sakit berobatlah. Ini kan satu hadis. Tapi ada hadis yang lain. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Jangan sampai berobat ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Artinya orang berobat kepada dukun itu bukan ahlinya. Kalau dia sakit perut pergi ke dukun gitu. Ya. Ini ada apa kemarin tuh pengobatan itu katanya untuk mengeluarkan kolesterol itu Pak, menggunakan merang atau ami yang padi itu, bekas padi itu, alang-alang, maaf bukan padi, alang-alang itu katanya direbus, diinikan airnya lalu diminum, itu akan mengurangkan kolesterol katanya. Nggak taunya ternyata jadi kolaps itu orang ya, karena minum itu tadi. Nah artinya apa? Artinya kita harus sekarang kepada ahlinya dalam berobat ini. Nah ketika kita ada orang TBC kita harus berikhtiar untuk mengantisipasi, kan ada tindakan antisipasi, ada tindakan terapi. Kalau memang sudah terjadi kita terapi. Kalau memang ada orang yang meninggal dalam kondisi seperti itu dengan usaha-usahanya, sebab apa? Sebab TBC ini kan berobatnya harus terus-menerus ya, dokter ya, Pak Dokter ya. Iya, jadi berobatnya harus terus-menerus. Kalau kita satu hari saja kita tinggal obat harus diulang lagi itu. Kalau kata dokter 3 bulan atau 6 bulan itu setiap hari harus minum obatnya. Kalau kita tinggalkan 1 hari berarti harus diulang lagi, dihitung dari pertama lagi 3 bulannya itu atau 6 bulannya itu. Karena memang membutuhkan perjuangan itu tadi Pak. Ya, perjuangan. Sakit perut juga begitu. Ya, mungkin konteksnya segitu ya. Ini saya mau ngomong hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, bukan berarti orang TBC terus dibiarkan, tidak. Nah ini di Depok ini cukup banyak Pak yang TBC ya, utamanya di daerah-daerah yang agak sedikit kumuh ya. Nah ini juga menjadi perjuangan kita. Berjuangnya di mana? Berjuang bagi seorang ahli, perjuangan bagi pemerintah untuk kita menumpas, untuk kita kurangi, minimalisir, untuk kita cegah tidak sampai terjadi penularan ya. Dan juga berjuangnya bagi si penderita. Nah, mudah-mudahan yang mengusahakan juga dokternya juga jihad fisabilillah ya, masuk jihad fisabilillah, si penderita juga dalam kondisi keimanan ya. Makanya para dokter kesempatan juga untuk mentalkin kalau orang yang sedang TBC supaya cepat taubat gitu. Ya. Nah. Kenapa disebutkan khusus penyakit TBC? Ya. Tidak ada penyakit lain. Hadisnya gitu. Ya, karena ada beberapa penyakit mungkin di zaman Rasulullah nggak ada, gitu ya. Di zaman Rasulullah penyakit itu nggak ada. Ya seperti penyakit HIV/AIDS lah gitu ya, itu kan nggak ada di zaman Rasulullah. Nah sehingga tidak disebut. Artinya apa? Bisa saja secara konteks itu penyakit-penyakit yang memerlukan sebuah perjuangan yang luar biasa, yang memang tidak disebut di zaman Rasulullah SAW. Ya, itu bisa dianalogikan, bisa dianalogikan dengan sebutan Rasulullah SAW seperti itu. Kalau tenggelam ya sama juga, dulu juga ada laut juga, tenggelam juga, melahirkan juga begitu kan. Tapi ada penyakit-penyakit yang memang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Begitu mungkin Pak. Ya. Ya, jadi ini sekedar contoh aja. Ya. Mungkin ada satu lagi dari ibu-ibu. Ibu-ibu.
2 laki-laki, 1 ibu-ibu. Terakhir. Kalau tidak ada bisa diserahkan haknya kepada laki-laki. Cukup. Cukup. Cukup ya. Ya. Dari bapak-bapak ada lagi mungkin? Ya mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi kita akhiri saja sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Mungkin Ustadz bisa ditutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Falakal hamdu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ar-ridha wal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Afina fi abdanina, afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika minal ajzi wal kasali wa na'udzu bika minal harami wa an nuradda ila ardhil umuri wa na'udzu bika ya Allah min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ahsin ya Allah aqibatana fil umuri kulliha. Ahsin ya Allah aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah selesai sudah acara pengajian Ahad Subuh pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.